Bayangkan, seseorang yang selama bertahun-tahun menghabisi nyawa orang-orang di sekitarnya dengan racun adalah orang yang dikenal, dipercaya, bahkan berteman dengannya. Inilah kisah Sararat Amsayanite Rangsi Utapon, wanita Thailand yang diduga menghabisi lebih dari selusin orang dengan sianida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Les Harian. Dalam video ini, kita akan menyelami sebuah kasus pembantaian. Bagaimana kasus ini bisa terbuka? Apa motifnya? Dan bagaimana sistem hukum meresponnya? Tapi sebelum itu, disclaimer dulu bahwa semua yang dipaparkan di sini adalah menurut dari beberapa sumber dan diambil dari beberapa sumber. Bagaimana selengkapnya? Kita langsung ke TKP. Sararat Rangsi Utapon, atau yang biasa dipanggil Am, perempuan berusia 36-37 tahunan yang lahir di Thailand. Menurut informasi publik, ia memiliki kebiasaan berjudi online. Nah, siapa di sini yang masih bermain judi online? Hati-hati. Selain berjudi online, ia juga menumpuk hutang besar sebagai latar belakang kejahatannya. Rumah tangga Sararat sendiri bisa dibilang rumit. Mantan suaminya, Biton Rangsi Utapon, adalah seorang mantan polisi. Ia kemudian dituduh membantu Sararat menyembunyikan barang bukti dalam salah satu kasus kematian. Dan dari sisi psikologi sendiri, beberapa pihak menduga bahwa masalah keuangan akibat kecanduan judi online menjadi pendorong utama motif kejahatannya. Sekali lagi nih, yang suka main judi online, hati-hati nih ya, hati-hati. Stop, berhenti. Kasus pembantaian ini dilaporkan bermula sejak tahun 2015. Dan modus yang digunakan adalah korban didekati secara pribadi, seringkali teman atau kenalan dekat. Lalu diajak makan. Setelah itu diberi kapsul ramuan herbal yang ternyata mengandung sianida. Setelah mengkonsumsi, korban akan mengalami gejala keracunan, kolaps atau pingsan, dan kemudian meninggal dunia. Dalam banyak kasus, barang berharga korban seperti uang tunai, handphone, dan juga perhiasan kemudian ikut lenyap atau berpindah tangan. Tapi dalam satu kasus, ada seseorang korban yang berhasil selamat setelah muntah sebelum sepenuhnya keracunan. Lalu kemudian, bagaimana titik balik dan pengungkapan kasus ini? Kasus yang memicu perhatian media luas terjadi pada tahun 2023. Sararat bersama korban Siripon Kanwong, atau yang biasa dipanggil Koi, pergi ke daerah Ratchaburi untuk melepaskan ikan sebagai ritual Buddhis di sungai Maiklong. Setelah acara tersebut, Siripon tiba-tiba terjatuh pingsan
dan meninggal di pinggir sungai. Otopsi kemudian mengungkap ada kandungan sianida di dalam tubuh Koi. Barang-barang Koi, termasuk handphone dan juga uang, dilaporkan hilang dari lokasi. Investigasi lebih lanjut menunjukkan adanya sidik jari dan bukti forensik yang menghubungkan Sararat ke mobilnya dan lokasi kejadian. Kasus ini menyulut gelombang pengungkapan keluarga korban sebelumnya yang tadinya mereka mengira sebab kematian anggota keluarganya ini adalah alami. Akhirnya mulai mengajukan pertanyaan dan membuka kembali kematian orang terdekat mereka. Lalu setelah kasus Siripon atau Koi terungkap, polisi menyelidiki kembali kematian-kematian mencurigakan sejak tahun 2015 sampai 2023. Nah, total dugaan korban mencapai 14 orang yang meninggal, ditambah dengan satu korban selamat yang mengalami keracunan tetapi berhasil bertahan. Strong, hebat. Kemudian ada beberapa nama korban dan kasus tambahan mulai diungkap, antara lain Lada Kawin, Nitipon Mucit, Jamon Ande, seorang perwira polisi, dan lain-lain. Lalu sebenarnya apa motif utama Sararat menghabisi para korban? Motifnya adalah keuangan dan hutang piutang. Sararat diduga meminjam uang dari korban, lalu ketika korban menagih, dia meracuni mereka dan juga mengambil aset mereka. Akhirnya, media pun menjulukinya sebagai cyanide atau cyanida. Kemudian, bagaimana proses penyelidikan dan persidangannya? Apakah sama dengan di kita, di Indonesia? Sararat ditangkap pada 20 April tahun 2023 dan tidak diizinkan jaminan atau bail. Jaksa publik kemudian mengajukan lebih dari 75 dakwaan, termasuk pembantaian yang direncanakan, percobaan pembantaian, pencurian dengan kekerasan, hingga pemalsuan dokumen. Nah, selain dia, mantan suaminya yaitu Viton Rangsiutapon dan pengacaranya juga didakwa membantu menyembunyikan barang bukti. Persidangan pun dimulai dengan pengambilan bukti sejak Juli tahun 2024. Di persidangan pertama, kasus Siripon atau Koi menjadi fokus utama. Pengadilan menemukan bukti forensik kuat, termasuk jejak zat cyanida, bukti sidik jari, serta pergerakan keuangan. Kemudian, pada November tahun 2024, di persidangan pertama, Sararat dinyatakan bersalah atas pembantaian terhadap Siripon atau Koi dan dijatuhi hukuman mati. Mantan suaminya, Viton, dijatuhi hukuman 16 bulan penjara karena telah membantu menyembunyikan barang bukti. Lalu pengacara yang terlibat juga menerima hukuman selama 2 tahun penjara.
Sidang dan vonis ini merupakan tahap pertama dari 14 persidangan pembantaian yang masih menunggu keputusan. Secara masyarakat, kasus ini mengejutkan Thailand tentunya, karena menunjukkan bahwa orang terdekat yang dianggap aman bisa menjadi pelaku. Banyak korban sebelumnya dianggap meninggal karena sebab alami, sehingga kasus ini membuka kembali kecurigaan dalam banyak kematian-kematian misterius. Dan dari sisi hukum, kasus ini menegaskan pentingnya otopsi forensik, jejak digital, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang terorganisir. Kasus Sararat Rangsi Utapon adalah pengingat bahwa motif kejahatan tidak selalu besar dan dramatis. Terkadang hutang dan keserakahan bisa menjadi akar dari tragedi besar. Dari sisi hukum dan keadilan, proses persidangan yang panjang menunjukkan bahwa setiap nyawa patut dituntut keadilan, dan korban yang dianggap tenang harus bisa dibela. Dari kejadian ini, kita bisa belajar untuk berhati-hati, terutama dalam relasi keuangan dan kepercayaan. Jangan mudah percaya pada janji investasi atau hutang tanpa bukti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan lebih baik ke depannya dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Lesharian pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.